Akhir-akhir ini, warganet dihebohkan oleh peluncuran salah satu jenis kripto yang dimiliki oleh pasangan selebritis Indonesia ya. Kalian tahu dong apa? Ya, token ASICS milik pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Token ASICS yang dirilis pada Kamis 27 Januari 2022 ini telah membuat banyak orang demam untuk ikut membelinya. Terlebih beberapa artis seperti Judika, Ariel, dan Kevin Aprilio juga ikut memboyong token ASICS tersebut ya. Kevin Aprilio membeli token ASICS tersebut hingga 100 juta rupiah. Sedangkan Ariel dan Judika membeli token ASICS sebanyak 1 miliar token. Siapa di antara kalian yang sudah membeli token ASICS? Hayo ngaku. Nah, pada Jumat 11 Januari 2022, token ASICS menduduki kolom trending pertama di Twitter loh. Trending tersebut disebabkan karena banyak orang-orang yang sekedar ikut-ikutan tanpa memahami produk apa yang diinvestasikan. Alhasil, dari berbagai sumber di Twitter yang beredar, bisa disimpulkan banyak orang-orang yang mempertanyakan, uang saya kok berkurang? Berikut beberapa capture orang-orang yang merasa tertipu karena duitnya tiba-tiba berkurang. Rata-rata nih, orang yang mempertanyakan perihal mengapa jumlah uangnya berkurang adalah orang tua nih BMers. Dari bapak-bapak hingga ibu-ibu. Segmentasi fans Anang Ashanty yang kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu menjadikan mereka terbawa untuk ikut terjun ke dalam investasi token ASICS. Yang disayangkan adalah rata-rata dari mereka belum memahami apa itu investasi, jenis investasi apa yang diikuti, dan hal apa yang harus diperhatikan sebelum investasi. Bahkan ada salah satu orang di grup bernama Tutorial Group Membeli ASICS memberi kalimat ajakan untuk jual rumah hingga melakukan pinjol agar ikut investasi ASICS. Karena pada dasarnya berinvestasi harus menggunakan uang dingin, tidak uang panas. Dilansir dari bisnis.com, berikut hal yang harus diperhatikan agar terhindar pom-pom investasi. Pertama, tetapkan tujuan investasi. Investor harus memiliki tujuan hidup yang dapat diubah menjadi tujuan keuangan yang nantinya akan menjadi tujuan investasi. Dengan begitu, investor tidak terjebak dengan rekomendasi orang atau sekedar ikut-ikutan. Kedua, pahami resiko investasi. Setiap produk investasi ada resikonya sendiri-sendiri ya. Salah satu produk investasi yang rendah resiko adalah reksadana. Kemudian, saham dan kripto memiliki resiko yang cukup tinggi. Namun, kripto memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan saham karena volatilitasnya cukup tinggi dibandingkan saham. Ketiga, perhatikan legalitas produk dan penjual. Mencari tahu soal legalitas produk investasi dan penjualnya sangat penting. Produk investasi tersebut harus terdaftar di OJK ataupun Bapepti jika suatu investasi bersifat komoditas. Jadi, buat kalian para milenial yang mulai melek dan paham soal investasi, nggak ada salahnya nih memberikan masukan kepada orang tua agar tidak terjebak dengan yang namanya pom-pom investasi, biar nggak nyangkut di pucuk.